Shalom, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini, Minggu, tanggal 15 Maret 2026, yang saya dalam firman Tuhan Kolose 2, ayat yang pertama, hingga ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Ayat yang ke-23, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu saudara yang sudah ke gereja, khususnya minggu pagi ini, yaitu tanggal 15 Maret 2026, dan sehat-sehat selalu. Kembali lagi kepada firman Tuhan Kolose 2 ayat yang pertama. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia, untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Jadi Tuhan mengajak kita supaya kita mengenal Tuhan secara pribadi, bergaul dengan Tuhan, firman Tuhan. Ya, Mazmur 25 ayat 14. Bergaul karib dengan Tuhan, janjinya diberitahukan kepada kita. Ya, jadi hari ini kita bersyukur datang kepada Tuhan dan ibadah. Ya, menyembah Tuhan di rumah Allah, khususnya pada pagi hari ini, baik di desa maupun di kota. Ya, karena Tuhan menciptakan dunia untuk kita hidup dan mengucap syukur, kemudian menjadi pelaku firman, takut akan Tuhan, lahir baru, dan masih banyak lagi. Kolose 2 ayat kedua, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Jadi kita harus mengenal rahasia Tuhan yang nampak pada diri kita. Rahasianya misalnya jauhi kejahatan, ya, ucap syukur, taat kepada firman Tuhan. Bahkan hari ini kita gereja, itu rahasia, supaya diberkatilah hidup kita, kesehatan, dan masih banyak lagi. Kolose 2 yang ketiga, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Jadi segala hikmat dan pengetahuan, ya, hanya di dalam Tuhan, ya, yang Tuhan berikan kepada kita. Apabila kita sungguh-sungguh mendengar perkataan Tuhan, suara Tuhan. Dan itu sudah tertulis di Yohanes 10 ayat yang ke-27. Kamu adalah lambaku, aku adalah gembalamu, tentu kamu mengenal suaraku. Ya, jadi kita harus mengenal suara Tuhan, gembala kita, ya, Tuhan Yesus. Sekarang ini, Kolose 2 ayat 4. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata indah. Jadi kita jangan terpengaruh dengan godaan-godaan setan, rayuan iblis, ya, kata-kata indah. Karena setan pakai manusia untuk membuka mulutnya dengan kata-kata indah. Jangan sampai kita terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Ambil Alkitab dan kita baca penuh kuasa. Ya, saya sangat bersyukur baca firman Tuhan setiap hari. Kejadian sampai Wahyu, tamat ulang lagi.
dan lanjut sampai hari ini. Kolose 2 ayat yang 5. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Ya, jadi kita harus tertib hidup kita. Kerja juga tepat waktu. Ya, gereja juga tepat waktu. Itu tertib, Bapak Saudara. Ya, melihat dengan sukacita tertib hidupnya. Ya, jadi hidup ini tertib. Ya, jaga kebersihan juga tuh. Ya, Kolose 2 ayat yang 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi hidup kita di dalam Tuhan. Bukan di dalam manusia, tetapi di dalam Tuhan. Ya, dan ucap syukur. Kolose 2 ayat yang 7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dan iman dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, jadi kita harus bersyukur. Ya, hidup kita harus melimpah dengan ucapan syukur kepada Bapa kita di surga. Efesus 5:20. Yaitu Tuhan Yesus Kristus di dalam segala hal. Ya, hari ini kita datang kepada Tuhan gereja, kita mengucap syukur atas pemeliharaannya. Hari Senin sampai Sabtu kita udah bekerja. Hari ini kita datang ke Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Kolose 2 ayat 23. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Jadi jangan kita memuaskan hidup kita di duniawi ini. Ya, kita harus memuaskan, menyenangkan firman hati Tuhan. Makanya Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu poinnya, Bapak Saudara. Ya, Bapak Saudara, saya ingin lebih lengkap lagi membaca firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 15 Maret 2026 di Kolose 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-23. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Ayat 23. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.